Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua PHRI BPC Bangli, Dr. Iketut Marjana, yang bertemakan menggali potensi alam, seni budaya, dan spiritual untuk memajukan pariwisata di Bangli. Kita simak bersama. Senang sekali saya Yuma Sukmatika dapat menjumpai Anda pada wawancara eksklusif kali ini. Pemirsa Bali TV, wawancara eksklusif kali ini kita akan membahas terkait dengan pariwisata di salah satu kabupaten di Bali, yaitu Bangli. Bangli menjadi salah satu wisata favorit yang kemudian membuat banyak sekali wisatawan datang untuk berkunjung karena keindahan panoramanya. Dan untuk melihat dan berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan pariwisata Bangli, sudah hadir bersama saya Ketua PHRI BPC Bangli, Bapak Dr. Iketut Marjana. Rahajeng Pak Marjana. Rahajeng, Mas. Ya. Pemirsa Bali TV, kita akan berbincang-bincang langsung kepada Bapak Marjana terkait dengan hal tersebut. Dan mungkin saya akan langsung saja ke Bapak Marjana. Baik, ya. Kita Bali di sini sudah memiliki predikat sebagai Best Tourism Destination. Dan itu memberikan citra positif terhadap Bali. Dengan demikian diperlukan sinergitas dari setiap kabupaten untuk menjaga dari positivisme yang memang sudah dihadirkan dari image tersebut. Dan terkait dengan hal itu Pak Marjana, apa kemudian kebijakan strategis dari PHRI Bangli beserta dengan komponen pariwisata lainnya di Bangli agar kemudian mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Bangli dan senantiasa menjaga image positif yang telah dikeluarkan oleh Best Tourism Destination itu? Baik, Imas. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama, Bangli ini adalah part of Bali. Ya, bagian daripada Bali as the whole. Yang kedua bahwa Bangli atau Bali yang sekarang merupakan atau mendapatkan image the best tourist destination in the world. Nah, setidaknya Bangli harus bisa memberikan satu peran positif atau kontribusi positif. Jangan sebaliknya, justru kontribusi negatif yang menyebabkan image daripada best destination in the world ini menjadi turun. Adanya gunung batur, danau batur, bahkan di dalamnya ada air panas alami yang sangat luar biasa jernih, tidak berwarna, artinya clear, dan tidak berbau. Nah, ini hal yang lain. Orang bisa melakukan trekking, ya, bisa melakukan cycling, bisa melakukan canoeing, yang luar biasa. Nah, itu Bangli. Yang kedua bahwa daerah lain juga sama, ya. Bangli Barat ada Susut, ya. Bangli Timur ada Tembuku, yang notabene di situ alamnya luar biasa. Sawahnya, sungainya yang sangat menarik. Ini juga belum berkembang. Bangli Barat, agroindustrinya bisa menjadi agroindustri atau bisa juga agroturism. Nah, inilah harusnya di sini menjadi awareness semuanya dari Pemda Bangli dan juga masyarakat yang ada di Bangli itu sendiri. Nah, terkait dengan adanya awareness dari Pemda Bali, masyarakat, berarti harus ada sinergitas. ya. Harus ada kesepahaman begitu ya. Ya. Lalu kemudian seperti apa upaya sinergitas itu dari PHRI sendiri, kemudian dari Pemkapnya, kemudian dari masyarakatnya juga untuk memajukan pariwisata di Bangli sendiri, Pak Marjana? Nah, disinilah letaknya bahwa keberadaan daripada PHRI Bangli ini harus mampu menutup adanya suatu gap antara apa yang diinginkan oleh masyarakat wisata Bangli, ya, pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Nah, di sini memang ada sedikit, kalau saya amati, ada satu mismatch. Ketidaksesuaian antara harapan dan apa yang telah disediakan. Ya, pertama kita lihat infrastruktur tourism. Jadi daerah pariwisata yang mempunyai potensi yang luar biasa di Bangli ini, ya, tidak menjadi serta-merta banyak dikunjungi orang. Kenapa? Satu, yaitu image yang kurang baik. Image yang kurang baik karena infrastrukturnya, jalannya sempit, ya, jalannya tidak bagus, ya. Ini menyebabkan akses menuju daerah turis itu menjadi terhambat. Ya, ini mengurungkan. Yang kedua, kebijakan yang diambil. Nah, kebijakan-kebijakan seperti masalah pungutan, dan di sini apakah sudah sesuai dengan harapan daripada wisatawan dan harapan daripada pengusaha itu sendiri. Yang ketiga,
ya masalah managerialship. Ya managerialship tingkat kemampuan daripada pengusaha di dalam memanage usahanya, apakah sudah sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan atau yang sudah menjadi rule of thumb di dalam pengelola turisme ini. Nah ini juga kecepatan pelayanan, kebersihan, kesediaan sarana umum. Nah ini menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam turisme. Kintamani ini memang indah begitu Pak. Ya. Tapi kemudian image yang diberikan, misalkan di daerah Kintamani bagian atas Penelokan itu masih terkesan kumuh. Ya. Lalu kemudian ketika wisatawan datang itu pedagang cenderung memaksa untuk wisatawan untuk ayo beli. Nah itu merupakan menjadi salah satu image negatif tentunya yang kemudian diberikan oleh pariwisata Bangli. Lalu terkait hal tersebut, apakah terobosan yang kemudian akan dilakukan oleh PHRI Bangli di sini pada khususnya untuk mengurangi image tersebut? Ini yang saya katakan, ya poorly managed daripada pengelolaan pariwisata ini menjadi suatu hal. Adanya tadi yang disebut bahwa kotor, jorok, ya. Adanya bahwa mengejar-mengejar tamu yang mereka merasa terganggu. Nah di sini itu apa yang telah diperbuat oleh Pemda ini, ya, yaitu dalam satu sosialisasi apa sih yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku wisata ini, ya, sosialisasi. Nah bagaimana how to serve the guests coming gitu kan, ya wisata-wisata kecil ini, pengusaha-pengusaha dagang acung, ya para guide harus kita bina, harus kita benahi. Nah inilah peran dari pemerintah. Sarana publik, ya saya katakan tadi, apakah sudah ada WC-WC umum, ya, yang bisa memberikan layanan yang baik terhadap pengunjung ini? Ini belum ada. Nah ini apakah siapa yang harus menyediakan kalau bukan pemerintah? Nah oleh karena itu maka dana-dana yang ada di APBD ini tentu lebih bisa diarahkan kepada bagaimana how to manage tourism well. Bagaimana kita meningkatkan pengelolaan daripada pariwisata ini secara baik, ya gitu. Nah ini peran daripada PHRI ini justru menjembatani, saya katakan bisa menjembatani atau setidaknya menjadi penghubung antara harapan pengusaha dan harapan daripada pemerintah, sehingga betul-betul kita ingin menciptakan suasana atau kebijakan turisme yang match-match. Baik, yang match-match. Lalu kemudian terkait dengan hal itu, program vital yang dikeluarkan baik oleh PHRI maupun Pemkab yang bersinergi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang itu seperti apa yang kemudian mengurangi image negatif, meningkatkan image positif, dan tentunya akan berimbas kepada peningkatan datangnya wisatawan. Nah, saya sebenarnya baru dikukuhkan di 2 hari yang lalu. Tapi namun demikian semangat yang luar biasa dari kami, ya para pengurus ini, kami telah bisa itu membuat namanya strategic plan di dalam bagaimana kita mengembangkan turisme ke depan ini. Di dalam strategic plan ini kita muat visi, misi, tujuan strategis daripada PHRI ini, kebijakan strategis, even kita roadmap apa yang kita lakukan setiap tahun ini. Dan juga kita lakukan semacam action plan, apa yang harus kita lakukan. Dan ini saya akan serahkan kepada Pemda. Nah sehingga ini adalah satu dasar daripada nanti kita berkomunikasi dengan Pemda ini. Mudah-mudahan Pemda bisa menerima baik, niat baik dari PHRI bahwa kami akan berkolaborasi. Ya, kami akan melakukan suatu sinergi dengan Pemda untuk mengembangkan pariwisata ke depan ini. Intinya sinergitas itu sinergitas ini programnya penting. Dijalankan bersama-sama sepahaman ya Pak ya. Ya betul. Baik, mungkin yang terakhir Pak nih terkait dengan pariwisata di Bangli itu memang banyak sekali, tetapi masih banyak juga yang belum terblow up. Masih ada beberapa pariwisata destinasi yang memang masyarakat secara umum tidak tahu ini di mana, ini seperti apa, ini apa sih destinasinya gitu. Jadi menurut Pak Marjana sendiri, potensi pariwisata apakah yang perlu untuk dikembangkan di wilayah Bangli sehingga kemudian meningkatkan minat dari wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut? Ya memang betul apa yang katakan. Jadi objek-objek pariwisata yang begitu bagus, ya begitu sebenarnya sangat atraktif untuk bisa menarik wisatawan. Ini belum dikenal oleh wisatawan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, dalam dunia yang sekarang semakin canggih, dunia teknologi informasi. Nah, di sini yang kita perlu
bahwa bagaimana kita harus membangun web yang baik, bagaimana kita harus memblow up melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Dan ini menjadi satu program jangka pendek daripada PHRI. Satu hal, adanya satu pungutan. Nah, pungutan ini tentu bisa menjadi penghambat, tetapi di satu sisi menjadi sumber dari PAD. Ya. Nah, sekarang masalah time frame, yang mana mau didulukan? Apakah kita kembangkan wisata ini dulu, kemudian kita tarik pajaknya kalau sudah maju, atau kita pungut sekarang yang notabene bisa-bisa menjadi kontraproduktif, menjadi beban daripada para wisatawan, ya apalagi yang pas-pasan. Nanti dia mundur, ya dia nggak datang. Apa dampaknya? Kemajuan ekonomi sudah nggak ada. Pedagang-pedagang industri kecil, pedagang acung, warung-warung tidak bisa menikmati. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi yang perlu kita bahas, perlu PHRI bahas bersama Pemda ini. Bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang ada ini. Dan di samping juga kita mencoba menggali apa sih wisata unggulan kita, apa sih produk yang kita jual ini. Nah, produk Bangli ini apa? Produk Bangli ini pertama itu alam. Ya, alam ini bagaimana kita mengamankan alam ini? Jangan dirusak. Ya. Nah, ini jangan dirusak. Kedua, seni budaya. Nah, seni budaya ini kita belum pernah mengeksplor, padahal Bangli ini pusatnya seni budaya. Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah dulu bagaimana Raja Jayapangus menikahi Kang Chingwi. Nah, ini belum pernah di blow up di Bangli. Malahan di daerah lain yang blow up menjadi film. Ya, kenapa kita mencoba tidak membuat ikon Kintamani, yaitu membuat patungnya Kang Chingwi, ya? Baik, itu saja Pak terkait bincang-bincang eksklusif kami bersama Bapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Marjana, ya. Semoga kemudian bincang-bincang ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pariwisata di Bangli khususnya, begitu juga di Bali pada umumnya. Pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif kali ini. Saya Yuma Supatika, terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam Indonesia.